Baik, terima kasih Ibu Moderator untuk pembukaannya. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan guru dan pengajar yang sudah bergabung pada hari ini. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala wassallallahu amma ba'du. Yang terhormat kepada seluruh tim dan rekan-rekan yang ada di Analog Teachers Learning, baik dari panitia maupun seluruh staf yang pendukungnya. Kemudian juga untuk pemateri pertama Ibu Nur Khalifah MPDI. Terima kasih sudah di awal sudah dibuka dengan pembelajaran dengan blended learning. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan selama 2 hari ini. Kemudian hari ini insya Allah saya akan membawakan tema tentang peningkatan kemampuan literasi teknologi dalam upaya mengembangkan inovasi dalam pendidikan di perguruan tinggi dan di sekolah dasar ya. Karena di sini saya mewakili prodi dari PGSD, kebetulan saya juga dosen masih baru Bu Nur Khalifah. Saya masih dosen baru di PGSD. Saya baru lulus tahun 2019, kemudian terkena imbas pandemi COVID-19 sehingga pembelajaran masih dilakukan secara daring selama ini, jadi belum pernah tatap muka langsung dengan mahasiswa. Untuk itu sebagai pembuka saya mohon untuk kesediaan panitia untuk bisa memberikan video dulu terlebih dahulu di awal, Bapak Ibu. Suaranya tidak ada ya? Ya Bu, ini lagi proseskan Bu. Baik. Suaranya hilang. Baik Bu, ditunggu sebentar. Ya, suaranya hilang Bu. Tunggu dulu ya Bu. Ini lagi proseskan. Ya, sedang disiapkan panitia Ibu. Admin suaranya hilang. Ya, iya Pak, suaranya hilang. Hari ini Bang suara laptopku mana? Nah. Belajar enggak? Oh, tetap belajar. Ini suaranya hilang. Kalau belum bisa suaranya panitia, mungkin saya buka dulu dengan paparan dulu. Nanti videonya di akhir saja, tidak apa-apa. Oh, bisa Bu. Karena suaranya tidak terdengar, Pak. Iya Bu. Saya screenkan dulu ya Bu. Baik. Dirinya. Baik. Baik. Bisa saya mulai, panitia? Ini sudah terlihat, Bu. Baik.
Nama saya Fitriani SMPD. Kebetulan saya S1 dari Sistem Informasi. Kalau bisa dibilang ini tidak linear ya Bu, Bapak. Karena memang saya sebelumnya adalah aktif sebagai pegawai bank di salah satu bank swasta nasional di Indonesia. Kemudian saya sudah menikah, sudah memiliki 2 putra. Kebetulan kenapa saya tergerak di pendidikan? Dia gini, dia masalah IT-nya. Karena anak putra saya yang kedua itu mengalami speech delay. Makanya tadi di awal sudah dijelaskan ya untuk penelitian saya lebih banyak di anak-anak yang speech delay, anak-anak dengan kebutuhan khusus. Jadi akhirnya di tahun 2016 saya memutuskan untuk mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar karena saya tergerak untuk bisa mengabdikan diri untuk bisa berbagi ilmu tentang pendidikan, terutama juga di anak-anak yang dengan bukan keterbelakangan ya, dengan kebutuhan khusus. Jadi alhamdulillah dari situ karena experience menangani anak berkebutuhan khusus, akhirnya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan S2 saya di pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Jakarta. Baik, lanjut di sesi kedua, di slide kedua, panitia. Oke. Di sini kita akan membahas tentang literasi digital. Seperti yang kita ketahui, saat ini sudah masuk di pembelajaran abad ke-21, di mana literasi digital itu sangat diperlukan. Apa sih literasi digital? Kalau misalnya memang kita masih awam sekali literasi digital itu apa? Literasi digital itu adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media serta alat komunikasi atau jaringan, dan bagaimana menemukannya, bagaimana mendiscovery-nya, atau bagaimana kita mencari tahu untuk bisa memecahkan semua permasalahan yang ada, terutama dalam pembelajaran, khususnya bagi kita, para guru dan tenaga pendidik, dan kemudian kita bisa memutuskan dan mengambil keputusan dengan baik. Kemudian dengan cara apa? Dengan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut di slide berikutnya, Bapak. Oke, di sini juga diperkuat untuk literasi digital itu tadi, menurut beberapa ahli juga mengatakan bahwa pemahaman atas hasil karya buatan manusia, di mana ada hubungannya antara sains, lingkungan, dan teknologi. Kemudian kemampuan untuk juga bisa menggunakan teknologi khususnya dalam pembelajaran. Dan kemampuan berinquiry, di mana kita sebagai tenaga pendidik, saat ini tidak terfokus kepada kita ya, Ibu Bapak, karena pembelajaran di era saat ini memang kita menuntut di mana kemampuan siswa atau peserta didik kita untuk bisa mencari tahu permasalahannya, kemudian bisa memecahkan juga dan bisa mengambil keputusannya. Jadi kita sebagai fasilitator untuk bisa membantu mereka untuk bisa mengarahkan mereka mencari jawaban yang terbaik. Kemudian juga kemampuan untuk bisa mengevaluasi dan membuat satu keputusan yang pastinya kita sebagai fasilitator untuk peserta didik kita, untuk mahasiswa kita harus bisa mampu mengarahkan mana pengambilan hasil yang harus mereka putuskan untuk pengambilan masalah keputusannya. Kemudian literasi teknologi juga adalah kemampuan untuk bisa menggunakan, memahami, kemudian juga menciptakan suatu inovasi di mana untuk memecahkan masalah dan juga bisa memperluas juga kemampuan seseorang. Karena dengan literasi teknologi, dengan kemampuan kita bisa memahami penggunaan teknologi, kita semakin paham apa yang harus kita lakukan. Kemudian bagaimana kita memecahkan masalahnya, dan kita juga bisa berinovasi. Seperti saat ini, wacana kita untuk mempersiapkan semua by IT dengan teknologi sebenarnya tadinya baru wacana, baru rencana. Tapi ternyata mungkin Tuhan memberikan kita cobaan yang dimana kita belum siap secara 100%. Tapi mau tidak mau, akhirnya kita dipaksa untuk bisa siap menghadapi situasi pandemi dengan situasi pembelajaran jarak jauh yang dimana mungkin kita belum pernah membayangkan sebelumnya. Di mana kita mengajar, kita memberikan informasi, kita memberikan pembelajaran dengan cara tatap mukanya secara virtual. Benar nggak ya Bapak Ibu? Jadi kita
mindset kita juga pasti pembelajaran itu di mana ada kita sebagai tenaga pendidik, kemudian ada siswa atau peserta didik dan juga ada lingkungan di sekolah pastinya. Tapi karena adanya situasi pandemi yang kurang lebih sudah kita jalani sekitar 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun, akhirnya memaksa kita bagaimana kita harus berinovasi, kita bisa mengembangkan dengan perangkat yang kita miliki dengan media notebook, kemudian handphone, kemudian jaringan, dan dengan menggunakan beberapa platform tertentu yang akhirnya diinovasikan atau ada inovasi untuk bisa menggunakan semua perangkat agar proses pembelajaran semua bisa terlaksana dengan baik. Kemudian juga dari National Academy of Engineering and Research Council of the National Academy mengatakan literasi teknologi adalah sebuah pemahaman tentang teknologi pada sebuah tingkatan yang memungkinkan dapat memanfaatkan secara efektif dalam masyarakat teknologi modern yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pengetahuan, kemudian berpikir kritis, serta dapat mengambil keputusan. Bisa dilanjut, panitia. Baik, masih tetap dengan literasi digital, kita harus mampu memiliki kecakapan bagaimana menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan dapat berkomunikasi juga dengan baik. Karena sekarang kalau ada istilah bilang zaman dahulu ya, mulutmu adalah harimaumu. Tapi saat ini semua ada di genggaman, semua ada di tangan kita. Jadi apapun yang kita suarakan melalui jari ataupun melalui tangan kita, itulah siapa kita. Nah, sekarang kita harus bisa berhati-hati menggunakan media digital karena memang sekarang sudah bebas sekali informasi yang beredar dan informasi bisa di-share kapan saja. Kemudian literasi digital juga memiliki beberapa komponen nih, Bapak Ibu. Itu selain bisa berpikir, kita bisa dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kita juga mampu memecahkan masalah, kemudian bisa berkomunikasi dengan lancar, dan kemudian bisa berkolaborasi dengan banyak orang. Karena apa? Saat ini komunikasi, kalau mungkin sebelum dengan kita memanfaatkan literasi digital yang sangat canggih saat ini, kita mungkin berkomunikasinya terbatas ya Bapak Ibu, telepon, paling kemudian visit, ataupun dengan email. Tapi saat ini, dengan adanya kebebasan untuk penggunaan media komunikasi, kita bisa melakukan dengan banyak sekali platform yang bisa tidak terbatas ruang dan waktu. Kemudian pemberian tugas juga kita juga saat ini tidak hanya dengan bentuk pengiriman tugas dan segala macam, tapi kita juga bisa mengumpulkan dengan berbagai platform ya, seperti Google Form, kemudian dengan pengumpulan dengan beberapa form tertentu yang bisa disampaikan kepada kita dan kita tidak tertinggal untuk bisa mengetahui perkembangan siswa kita. Lanjut, Bapak. Baik, pada abad ke-21, keterampilan literasi saat ini adalah kebutuhan yang mendesak oleh siapapun untuk bersaing di era global. Di sini saya membaginya itu dalam 6 literasi ya, Bapak Ibu, di mana ada literasi baca tulis, di mana yang kita tahu ini adalah kemampuan dasar literasi setiap orang untuk bisa pemahaman dalam membaca dan juga menulis, di mana kita bisa menyampaikan semua permasalahan kita, kemudian kemampuan kita melalui membaca dan menulis. Kemudian ada juga literasi numerasi, di mana pemahaman kita lebih banyak berorientasi kepada hitungan matematika, sains ya, gimana kita bisa mengaplikasikan apa yang kita mampu dengan pemahaman secara pemahaman kita tentang bagaimana bisa menyampaikan dalam bentuk dialog atau dalam bentuk literasi secara visual atau secara lisan dalam bentuk numerik. Kemudian literasi sains yang kita tahu juga saat ini sains itu sangat berkembang ya, apalagi saat ini pengetahuan tentang sains itu banyak digunakan oleh para guru dan juga para pendidik untuk bisa melakukan eksperimen. Kemudian literasi digital, pemahaman dan kemampuan kita untuk bisa mengetahui bagaimana kita bisa berinovasi, bekerja, kemudian berpikir
secara digital, mengikuti perkembangan zaman. Kemudian literasi finansial, di mana kita juga sebagai seorang individu, sebagai seorang pendidik, kita juga harus mampu, Bu, Bapak Ibu, untuk bisa mengetahui saat ini update tentang perekonomian, tentang keuangan yang ada di negara kita. Kenapa sih Indonesia saat ini misalnya sedang mengalokasikan dananya kemana, kemudian kita dapat sumbangan dari mana. Mungkin bagi ibu-ibu yang saat ini yang sedang berinvestasi, mungkin kemampuan untuk literasi finansialnya mungkin ada yang update tentang misalnya harga logam mulia, benar ya Bapak Ibu, karena untuk investasi, atau mungkin harga apalagi ya untuk investasi saham, mungkin untuk bapak-bapak yang senang untuk berinvestasi dalam bentuk non tunai ya, tidak dalam bentuk uang cash, tapi bisa dalam bentuk lain. Kemudian juga literasi budaya dan kewarganegaraan, di mana kita juga harus paham bagaimana budaya, adat istiadat, kebiasaan yang ada di negara kita. Kemudian juga kewarganegaraan, karena memang saat ini juga saya sedang mengampu MKDU, mata kuliah dasar umum untuk kewarganegaraan, di mana kita juga harus paham peraturan-peraturan yang terbaru saat ini, kemudian saat ini terjadi khususnya untuk bidang politik dan keamanan di negara kita. Setidaknya kita juga bisa paham, jadi kita tidak hanya percaya hoax yang beredar mungkin saat ini lewat media sosial, itu mudah sekali ya Bapak Ibu kita dapatkan. Misalnya ada kerusuhan di mana, atau misalnya ada ada kebakaran di mana. Jadi tuh kita sebagai pengguna atau penikmat dari teknologi, kemampuan teknologi, kita tidak hanya mempercaya dari satu sumber, karena kita juga bisa mendapatkan sumber-sumber lain, Bapak Ibu, yang kita bisa akui itu sebagai kebenarannya atau kevalitannya. Oke, bisa dilanjut. Di sini ada manfaat dari literasi digital, di mana yang pertama bisa memperluas jaringan, bisa menambah teman baru dari berbagai wilayah dan negara melalui sosial media. Seperti saat ini, Bapak Ibu, saya lokasi ada di Jakarta, kemudian saya bekerja di Universitas Pelita Bangsa ada di Cikarang, yang kurang lebih kalau saya melakukan perjalanan, Bapak Ibu, itu sekitar 120 km untuk PP ya, perjalanan berangkat sampai dengan pulang kembali, dan sekitar membutuhkan waktu sekitar mungkin 4 sampai 5 jam kalau memang itu macet karena itu arahnya ke daerah Jababeka. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mungkin main ke daerah Jakarta, Bekasi, itu daerah sentralnya industrinya Indonesia, salah satunya ada di Cikarang, Bekasi. Nah, dari situ ternyata nggak harus menuju ke kantor saja atau menuju kampus saja. Di sini saya juga bisa menambah wawasan dengan bergabung di Analog Teachers Learning ya. Saya ketemu dengan Bapak Ibu yang hebat dari berbagai penjuru Nusantara sepertinya. Karena saya banyak baca juga, ada yang dari Banten, kemudian ini mungkin pusatnya ada di Indonesia bagian tengah ya. Kemudian juga ada dari Indonesia bagian timur juga. Jadi alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita untuk bisa berkenalan, bertemu, dan sharing melalui media webinar seperti ini. Kemudian juga menghemat waktu Bapak Ibu, di mana mencari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan dapat di mana saja. Sekarang mungkin kalau kita bisa lihat ya Bapak Ibu, ini nggak tahu, yang saya lihat di Jakarta nih Pak, semua orang saat ini semua memiliki gadget ya Pak. Memiliki gadget, memiliki handphone, dan itu bisa mengakses apapun tanpa batas. Jadi makanya sekarang adalah tugas kita untuk bisa mengawasi peserta didik kita, anak-anak kita, untuk bisa tetap dalam bimbingan kita sebagai orang tua, untuk bisa mengakses hal-hal yang memang positif dan memang diperlukan oleh mereka dan sesuai juga dengan usianya mereka. Kemudian juga membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan harga sebuah produk melalui internet. Ini jelas sekali Bapak Ibu, di mana mungkin kalau dulu ya kita mencari informasi, misalnya mencari sekolah, kita harus datangi dulu Pak, Bapak Ibu, benar ya, ke sekolah di mana nih yang baik, oh di sana, berarti kita harus ke sana, kita harus mencari tahu dulu
Mungkin kita diskusi atau kita berbincang dengan guru di sana atau dengan staf administrasi di sana. Tapi saat ini dengan kemajuan era digitalisasi, komputerisasi, di mana kita tinggal buka web, kemudian kita browse nama sekolahnya, kita di situ bisa tahu semua informasinya tentang harga sekolahnya, kemudian mutunya, kurikulumnya, kemudian staf pengajarnya. Jadi kita bisa membandingkan dari satu sekolah ke sekolah yang lain juga, hanya dengan kita di rumah saja. Kemudian lebih hemat biaya. Benar sekali ya Bapak Ibu. Dengan kita, kalau kita webinar seperti ini, kalau saya harus berangkat misalnya ke, di mana ini Pak, Sulawesi ya? Saya pasti membutuhkan banyak biaya, benar ya Bapak Ibu. Saya harus pesan tiket, kemudian dia akomodasi, kemudian transportasi dan segala macam. Tapi karena saat ini bisa memanfaatkan fasilitas Zoom meeting, lebih hemat biayanya karena hanya tinggal menghubungi lewat WA, kemudian kita bisa semua akses jaringan. Bisa dilanjut Bapak. Manfaat lainnya juga ada memperkaya keterampilan, membuat percobaan sains dengan melihat tutorial yang ada di internet. Nanti di akhir paparan saya juga akan cerita sedikit tentang eksperimen yang saya sedang lakukan, kebetulan juga berhubungan dengan sains. Nanti mungkin kalau diizinkan panitia, saya akan menunjukkan sedikit eksperimen saya yang saat ini sedang saya buatkan penelitiannya. Kemudian ramah lingkungan, menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik, dengan e-books. Benar ya Bapak Ibu? Kalau misalnya kita nggak bisa semua akses dari internet, semua kita harus print. Kita nggak bisa paperless lah, maksudnya semua harus di print, semua harus dibaca dengan menggunakan kertas. Tapi saat ini Bapak Ibu, kita tinggal buka dan kita bisa semua kita bisa pelajari, tinggal copy paste atau kita tinggal parafrase. Kalau memang yang suka menulis Bapak Ibu, semuanya bisa terselesaikan permasalahannya. Hanya mungkin ada di beberapa kita setiap individu itu ada yang tidak bisa kalau tidak memegang kertas, benar nggak sih? Karena memang saya sendiri juga terkadang membaca, tapi kalau misalnya enggak saya tulis kembali, atau mungkin mengulangnya dengan cara menulis lagi, terkadang suka enggak, ini ya Bu, suka tidak bisa how to speech, untuk mengungkapkan itu agak sedikit sulit. Jadi memang tergantung dari cara kita sendiri, kita masing-masing punya cara dan treatment tersendiri. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian memperoleh informasi terkini dengan cepat, mengetahui kondisi lalu lintas terkini, misalnya contohnya dengan menggunakan aplikasi di DLL AJR. Kemudian juga untuk mengetahui situasi misalnya dari BMKG, misalnya kita mau melakukan perjalanan jauh ya Bapak Ibu. Kan kita sulit kalau misalnya kita nggak bisa cari informasinya melalui media digital ya, misalnya mau pergi ke Pulau Bali, tapi kita nggak tahu sedang ada apa sih nih, apalagi saat ini situasi lagi pancaroba, lagi di mana lagi banyak sekali tiba-tiba ada angin badai yang nggak tahu, kita nggak tahu tiba-tiba itu bisa datang kapan saja. Tapi kalau misalnya kita bisa akses ke beberapa situs yang memang kita butuhkan, itu sangat memudahkan sekali kita mempersiapkan semua perjalanan kita, kemudian mempersiapkan semua acara kita dan agenda kita. Termasuk juga kita para guru. Kalau misalnya kita mempersiapkan di awal proses pembelajaran, selain kita mempersiapkan RPP, kalau untuk yang di SD ya, kalau untuk yang di kampus ada RPS, kemudian persiapan akreditasi dan segala sesuatunya, terkadang kita juga membutuhkan informasi-informasi yang up to date juga ya, sehingga kita juga tidak tertinggal informasi yang memang sedang sedang hangat dibicarakan atau sedang banyak didiskusikan. Oke, silakan dilanjut. Baik, saya lanjutkan. Menjadi pengguna internet yang anti hoax, kita juga harus bisa pandai-pandai menjadi pengguna yang pintar dalam memilah-memilih, di mana alasan utama mengakses internet, setiap kita punya alasan tersendiri. Ada yang untuk mengupdate informasi, kemudian ada juga untuk mengupdate pekerjaan, misalnya di JobsDB atau di JobStreet, kemudian hanya untuk mengisi waktu luang,
Misalnya saat ini banyak sekali ya peserta didik kita kalau sudah selesai pembelajaran, punya waktu luang sedikit saja, pasti akan buka gadgetnya atau media internet untuk bisa mengakses apapun yang memang sedang jadi pemikirannya mereka. Atau mungkin ada yang belanja online, mau beli makanan ataupun apapun, itu bisa dengan waktu alasan kenapa mau menggunakan internet. Kemudian untuk sosialisasi, untuk bisa Friendster, punya banyak link atau punya banyak jaringan teman-teman, kemudian universitas atau sekolah. Jadi kita bisa memahami kenapa sekolah itu memiliki kurikulum yang mandiri, kenapa hasil lulusannya dari sekolah tersebut itu terbaik. Jadi kita juga bisa banyak belajar melalui sosialisasi tersebut. Kemudian untuk pendidikan, ini sangat penting sekali. Seperti tadi saya ungkapkan di awal, kalau misalnya kita memilih sekolah untuk anak-anak kita, kita juga pasti akan butuh banyak informasi sekolah tersebut, akreditasinya, kualitasnya, mutunya, kemudian sudah ada lulusannya atau belum. Terkadang kita akan selektif sekali untuk memilih tersebut. Kemudian kampus juga begitu. Apakah kampus ini akreditasinya baik, kemudian jurusannya apa saja. Nah, di situ kita memiliki alasan kenapa sih kita harus mengakses internet. Kemudian juga hiburan, Bapak Ibu, sekarang di situ ada banyak sekali ya yang kita bisa download, ada Instagram misalnya. Mungkin kalau kita tahunya mungkin hanya peserta didik kita aja yang bisa download, tapi kita juga sebagai tenaga pendidik itu juga harus bisa mahir, atau setidaknya kita tahu apa saja sih informasi di media-media seperti ini, Facebook, kemudian Instagram, karena kita juga bisa mempromosikan sekolah kita, kemudian bisa mempromosikan kampus atau perguruan tinggi kita melalui media-media sosial seperti ini. Jadi tidak hanya untuk hiburan ya Bapak Ibu. Kemudian juga ada Twitter, di mana memang Twitter saat ini itu kita jangan lihat buruknya ya Bapak Ibu, karena terkadang kita suka mendengar berita bahwa di Twitter sedang ramai, misalnya sedang ada seorang politisi misalnya terkena kasus ini. Kita jangan melihat dari sisi negatifnya, justru kita melihat dari sisi positifnya Bapak Ibu, karena dari Twitter itu kita bisa secara langsung tahu apa yang sedang dirasakan oleh orang tersebut. Anggapnya saja misalnya dia tokoh pendidikan atau tokoh politisi yang dia bisa share apapun ilmunya mereka, pengalamannya mereka, dan kita bisa langsung menanggapi di kolom chatnya. Jadi beliau juga bisa tahu permasalahan yang terjadi yang saat ini, begitu ya. Saya juga apresiasi untuk saat sekarang ini tokoh-tokoh pemerintahan, baik gubernur, kemudian wali kota, bupati, itu sudah ada tim khusus untuk bisa menyiapkan strategi, kemudian planningnya mereka, kemudian juga sarana untuk promosinya mereka itu melalui sarana seperti ini ya, IG, Instagram, kemudian Twitter juga, dan kegiatannya mereka juga bisa diupload di sana dengan tujuan baik supaya masyarakat luas bisa mengenal siapa beliau, dan kita juga bisa menilai keaktifannya beliau dengan warga masyarakat atau dengan hal-hal yang memang saat ini sedang kita rasakan di masyarakat ya Bapak Ibu. Kemudian juga bisnis, untuk kepentingan bisnis. Tadi juga Ibu-ibu yang mungkin senang berinvestasi, kita bisa berbisnis, mungkin kita bisa update apa sih saat ini yang sedang jadi tren. Oh iya, sekarang lagi trennya itu adalah PO atau purchase order ya Bapak Ibu, pesan makanan tapi dikumpulkan dengan satu hari tertentu, jadi dengan PO dulu. Jadi kita bisa mempersiapkan, oh iya berapa porsi yang akan saya buat nanti untuk di hari Kamis atau di hari Jumat. Jadi makanan atau produksi yang kita buat itu tidak sayang atau tidak terbuang, karena semua sudah by pesanan atau by order. Kemudian langkahnya apa sih untuk menghindari hoax? Kita harus bisa berbagi informasi. Jadi kalau misalnya kita dapat informasi, apalagi yang sekarang ini nih Bu, Bapak Ibu, yang saya sangat sedih itu tentang vaksin ya. Kemarin ini
Ada yang bilang kalau misalnya kita vaksin, ada yang mohon maaf, ada yang langsung meninggal, ada yang langsung terkena penyakit apa. Harusnya ketika itu di-share, kita harus bijak juga untuk bisa mencari tahu juga. Sekarang sudah ada layanan seperti Halodoc. Kemudian di Kemeninfo juga sudah ada aduan layanan. Jadi layanan untuk aduan. Apapun itu nanti kita bisa tanya ke memang instansi yang memang kita tuju. Kemudian juga rumah sakit juga sudah menyiapkan timnya sendiri untuk bisa memberikan informasi yang luas kepada kita sebagai masyarakat. Kemudian memperbanyak membaca. Balik lagi ke literasi, di mana kita harus bisa gemar dan senang untuk literasi. Tidak hanya membaca, tapi juga memahami. Kemudian cek sumber-sumber berita. Jadi sumber berita saat ini sangat banyak dan sangat luas. Jadi kalau dulu masih hanya dengan koran, dengan media memang kita harus pegang secara hard copy. Tapi sekarang semua ada di dalam genggaman. Kita bisa cek sumber berita itu dari manapun. Kita bisa cek langsung situsnya, kita bisa cek langsung misalnya kalau memang itu ada dari informasi berita, langsung ke redaksionalnya, misalnya ke SCTV atau mungkin sekarang lebih banyak berita itu di Kompas TV, kemudian di TV One gitu ya. Kemudian kita juga jangan jadi provokasi Bapak Ibu. Kita berusaha untuk bisa menanamkan ke diri kita sendiri ataupun ke peserta didik kita, tolong jangan memprovokasi. Jadi apapun itu kalau memang langkah baik ya kita bisa sosialisasikan dengan baik. Tapi jangan kita memprovokasi untuk akhirnya membuat suasana semakin panas. Akhirnya sekarang apa? Yang ditujukan pasti pemerintah lagi, gitu ya. Seperti vaksin, banyak sekali lingkungan saya yang mohon maaf yang usianya sudah di atas 50 tahun dengan komorbid tertentu, takut saya vaksin Ibu. Karena apa? Kemarin saya lihat di berita setelah divaksin, kemudian wafat. Padahal ya Bapak Ibu, insya Allah vaksin itu tidak apa-apa. Hanya mungkin komorbid yang bisa membuat mereka yang wafat itu akhirnya tidak kuat karena memang punya penyertaan. Jadi memang kita harus perbaiki dulu penyertaannya baru bisa diobati untuk COVID-nya. Kemudian membandingkan berita yang satu dengan yang satunya. Tapi membandingkannya sepertinya dalam kondisi yang negatif ini tidak baik juga. Kita harus membandingkan, memilah dan memilih mana yang terbaik. Begitu ya Bapak Ibu. Bisa dilanjut? Oke, di sini ada ICT literasi, ada 4 tahap yang harus dilalui. Tadi ya Bapak Ibu, ada informasi literasi, di mana kita harus paham informasi, kita harus bisa memahami, tidak hanya membaca, tapi kita juga bisa mencari tahu benar nggak sih informasi ini, apakah ini hoax ataukah ini berita yang valid gitu ya. Kita harus bisa mencari tahu dulu dari informasi. Banyak informasi dari berbagai platform yang kita bisa cari tahu. Kemudian komputer literasi. Kalau memang dari situ kita bisa membaca juga dari kemajuan atau pemahaman yang kita bisa dapatkan dari komputer literasi. Kemudian juga kemampuan digitalnya kita dan kemampuan kita untuk bisa mengaplikasikan atau bisa mengoperasikan. Karena saat ini di era pembelajaran abad ke-21 di mana kita meminta peserta didik kita berpikir kritis juga, itu ada beberapa hal Bu, ada 3 hal. Yang pertama, ways of thinking, di mana tidak hanya mendapatkan dengan inquiry dengan caranya mereka, tapi mereka juga harus bisa berpikir kritis. Kenapa sih ini bisa terjadi? Kemudian itu permasalahan yang memang harus kita bahas sama-sama. Way of thinking, bagaimana jalannya mereka untuk bisa berpikir memecahkan bagaimana masalah tersebut itu bisa terpecahkan dengan berbagai alternatif yang memang mereka akhirnya mencari tahu dengan cara discovery learning. Kemudian juga ada ways of working, di mana kita juga menciptakan ya Bapak Ibu, kita juga mempersiapkan generasi kita itu untuk bisa mampu bekerja dengan saat ini perkembangan teknologi yang terjadi yang saat ini sedang kita jalani. Maksudnya mereka juga harus bisa komunikasi dengan baik, kolaborasi dengan baik. Jadi nggak bisa berdiam diri, tidak mau belajar, tidak bisa menguasai. Karena saat ini
pekerjaan apapun semuanya sudah menggunakan kemajuan ICT. ICT adalah informasi, komunikasi, dan teknologi. Kemudian ada juga skill of for living in the better life, di mana kemampuan literasi digital itu sangat memiliki banyak manfaat untuk kita, tidak hanya di dunia pendidikan, tapi di semua lini kehidupan kita, karena sangat memudahkan sekali. Dan itu harus bisa menjadi skills kita untuk bisa menjadi satu keterampilan untuk kita. Jadi kita harus bisa mengoperasikan, kemudian kita juga harus bisa memahami, dan bersyukurnya lagi kalau kita bisa berinovasi dengan semua platform atau dengan teknologi yang memang kita saat ini sedang lakukan ya. Mau tidak mau kita harus bisa berpikir jauh lebih kritis lagi dan bisa menemukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Oke, bisa dilanjut Bapak. Mohon maaf karena slide saya serahkan ke panitia, karena saya takut ada jaringan di Jakarta yang tidak baik, jadi saya meminta pihak panitia untuk yang mengoperasikannya. Bisa dilanjut Bapak, Ibu, panitia? Baik. Literasi teknologi dalam dunia pendidikan, di mana peserta didik itu harus aktif terlibat dalam proses teknologi atau belajar memanfaatkan hasil teknologi. Tidak hanya sebatas mengetahui atau mengenal saja, namun juga dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Maksudnya di sini adalah kita semua adalah pembelajar dalam dunia pendidikan, di mana kita tidak boleh hanya puas dengan satu kemampuan yang kita miliki, tapi kita juga harus banyak bisa bersaing, kita juga bisa banyak harus mencari tahu bagaimana kita bisa lebih maju lagi dengan pemanfaatan literasi teknologi yang saat ini sedang kita banyak gunakan gitu ya. Oke, bisa dilanjut Bapak. Apa sih yang diharapkan? Nah, ini yang penting adalah membantu para pendidik dan peserta didik, membantu kita sebagai tenaga pendidik itu untuk bisa tetap aktif dengan segala perkembangan pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehingga pendidik dan peserta didik itu dituntut untuk bisa berpartisipasi di dalamnya. Teknologi ini dimanfaatkan juga, baik tentunya akan memberikan pengaruh positif terhadap peserta didik. Contohnya saja Ibu, Bapak, kenapa teknologi itu kita baru beli misalnya handphone keluaran terbaru misalnya hari ini. Ternyata baru kita menguasai sedikit misalnya dalam 1 atau 2 bulan ke depan. Ternyata 2-3 bulan ke depan itu sudah ada handphone lagi yang lebih canggih lagi. Nah inilah karena kemajuannya itu begitu pesat. Jadi kita memang diharapkan akhirnya harus cepat juga untuk bisa memahami dan mempelajari semua fasilitas yang yang saat ini kita gunakan ya. Jadi kalau misalnya kita nggak perlu sebut merek lah misalnya, dengan kapasitas RAM-nya misalnya 64 GB gitu kan, dengan fasilitas kameranya begini, kemudian kemampuan untuk bisa warnanya, pencahayaannya oke, kita beli, kita pelajari, kita buku panduannya, kemudian kita pelajari, kita aplikasikan, kita download semua yang memang kita butuhkan. Kemudian baru banget kita bisa, kemudian sudah keluar lagi teknologi yang terbaru. Sama lah sekarang ini juga kita beberapa platform juga gitu ya. Contohnya misalnya seperti WhatsApp saja. Baru mengalami perubahan, sekarang sudah update lagi yang terbaru gitu ya. Tiba-tiba kemarin contohnya aja, misalnya ada beberapa chat atau mungkin grup yang saya masukkan ke arsip, saya masukkan ke arsip misalnya. Padahal itu kapanpun grup itu misalnya memberikan pesan, itu pasti akan terdengar notifikasi dan kita bisa jawab. Tapi ternyata sekarang yang saya update itu ternyata kalau sudah masuk di di arsip, ternyata itu tidak berbunyi, Pak, Bapak, Ibu. Jadi kita kadang-kadang suka tertinggal informasi yang ada di grup kan, taunya udah sampai berapa ratus chat baru kita paham. Ya ampun, ternyata tidak keluar notifikasinya. Jadi kita nggak bisa update terus apa yang ada di yang ada di grup kita, gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita secara sadar atau tidak sadar, akhirnya kita mempelajari.
oh ternyata sekarang update yang terbaru seperti itu. Padahal kita nggak mengupdate ya. Ternyata itu sudah mungkin terupdate by system. Oke, bisa dilanjut. Ya, agar pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi bisa berjalan efektif, ada beberapa poin, yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Kemudian menumbuhkan pemikiran yang reflektif. Maksudnya kita juga harus bisa berinovasi, harus bisa memberikan pemahaman ke mereka untuk terus bergerak, terus mencari tahu dan terus mempelajari. Kemudian membantu juga perkembangan dan keterlibatan aktif peserta didik. Jadi kita sangat mengharapkan sekali saat ini peserta didik itu akan tumbuh atau banyak bertanya hal-hal yang mereka itu sebenarnya ide-idenya mereka. Tapi mereka tidak bisa tahu di mana harus mencari jawabannya. Dan dari situ kita sebagai tenaga pendidik akhirnya mendapatkan masukan, oh iya ternyata ini adalah good idea, atau ini adalah satu percobaan yang mungkin mereka nggak tahu, tapi kita juga akhirnya mencari tahu sebagai tenaga pendidik. Baik, bisa dilanjut. Kita lanjut ke pengertian dari inovasi pendidikan sendiri. Menurut beberapa ahli mengatakan inovasi itu adalah suatu ide, gagasan, praktik atau objek atau benda yang disadari dan diterima. Itu secara pengertian inovasinya sendiri. Kemudian si Stephen Robin juga mengatakan adalah inovasi itu sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki suatu produk atau proses ataupun jasa. Untuk hal ini karena kita di pendidikan berarti harus bisa mencapai tujuan dari pembelajaran dan pengetahuan dan juga mampu untuk bisa memecahkan masalah dalam pendidikan ya, khususnya di pendidikan. Kemudian di situ Robbins memfokuskan sendiri pada 3 hal utama, yaitu gagasan baru, kemudian produk atau jasa apa yang bisa kita tampilkan, kemudian bagaimana upaya perbaikannya. Jadi otomatis kalau inovasi itu kan sebenarnya sudah ada ya, maksudnya pembelajarannya misalnya sudah ada nih dengan yang mungkin yang sebelum ada student learning center, kita dulu pernah ada namanya guru ya sebagai learning centernya kita. Guru adalah sebagai tonggak utama kita dalam kelas yang kita dimana kita harus mendengarkan beliau berbicara, beliau menyampaikan materi, tapi tidak untuk saat ini. Nah, saat ini adalah inovasinya dikembangkan adalah di mana student harus mampu menjadi senternya dari pembelajaran. Dari situ kelas bisa menjadi aktif, mereka juga bisa sama memberikan ide, gagasan yang lebih jauh lebih kreatif, dan kita juga bisa memfasilitasi itu semua. Dan ada upaya untuk perbaikan lagi untuk jauh lebih baik lagi. Kemudian beberapa contohnya dari inovasi untuk kita ya di pendidikan itu ada program jarak jauh Bapak Ibu seperti saat ini ya. Akhirnya dari Kementerian Pendidikan sendiri mengatakan bagaimana untuk mencegah supaya tidak tersebar penyakitnya kemana-mana, virusnya kemana-mana, ya udah kita lakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi kita semua lakukan pembelajaran itu secara daring dari rumah masing-masing. Kemudian di sektor pekerjaan yang lainnya pun begitu dengan istilahnya saat ini WFH ya, bekerja dari rumah. Kemudian kalau pembelajaran jarak jauh selain PJJ juga mungkin istilahnya saja yang beda, ada BDR, kemudian ada school from home. Jadi banyak sekali istilah-istilah itu. Kemudian contoh lagi manajemen berbasis sekolah. Saat ini akhirnya banyak sekolah juga yang akhirnya melakukan pembaruan dalam kurikulum lokalnya mereka, kurikulum muatan lokalnya mereka untuk bisa mengantisipasi misalnya suatu saat nanti ada terkendala yang kita di luar dari prediksi kita seperti saat ini ya Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran kelas rangkap di mana saat ini banyak juga saya kemarin berkunjung ke beberapa sekolah juga. Jadi memang ada beberapa sekolah itu yang menerapkan kelas rangkap, maksudnya selain daring, gurunya juga melakukan luring ya Bapak Ibu. Jadi ke sekolah mendatangi siswanya satu-satu,
terutama juga untuk siswa yang memang kesulitan dalam akses komunikasi melalui daring, misalnya ada di pelosok, kemudian memang mereka itu berasal dari keluarga orang yang tidak mampu ya Bapak Ibu, yang akhirnya mengharuskan kita terpanggil untuk bisa mendatangi mereka satu persatu untuk bisa kita tanyakan kesulitannya apa, kemudian permasalahannya itu apa yang terjadi. Karena saat ini juga banyak sekali yang saya terima informasi bukan hanya akses jaringan saja ataupun media atau perangkat komunikasinya saja, tapi ternyata adalah saat ini adalah dari kemampuan orang tuanya juga ya Bapak Ibu, dari penguasaan media komunikasinya, kemudian dari penguasaan mungkin teknis pembelajaran di rumah ya, yang mungkin ya kita tidak bisa salahkan juga, memang mereka memang itu bukan bagian dari mereka untuk bisa memberikan pembelajaran yang sama dengan yang kita lakukan di sekolah. Tapi setidaknya kita bisa tahu permasalahan itu di lapangan. Kemudian pembelajarannya lebih kontekstual. Kita bisa langsung live pembelajarannya ya dengan media komunikasi digital. Kemudian pembelajarannya lebih aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan seperti program Pakem saat ini ya. Oke, bisa dilanjut lagi Bapak. Nah, untuk saat sekarang ini yang kita pelajari pembelajaran secara daring itu dengan dua sistem ya, sinkronus dan asinkronus. Sebenarnya banyak sekali materi untuk pembelajaran dengan literasi teknologi. Hanya ini saya mengambil untuk yang poin-poinnya saja. Untuk yang sinkronus itu adalah pembelajaran sinkron yang terjadi melalui sarana elektronik bersifatnya real time, kolektif dan kolaboratif. Kemudian adanya simulasi maya seperti peserta didik, fasilitator, ataupun instruktur. Saat ini kita sedang dengan sinkronus e-learning Bapak Ibu, karena dilakukan di real time. Waktunya yang sudah ditentukan oleh panitia, kemudian kita melakukan interaksi meskipun terbatas dengan web, kemudian juga hanya melakukan dengan video conferencing, kemudian web conferencing, tapi yang pastinya kita berharap itu tidak mengurangi marwahnya kita untuk sama-sama belajar, kita sama-sama sharing ya Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kedua, asinkronus e-learning adalah pembelajaran secara independen, terbatas ruang dan waktu, peserta didiknya dapat berinteraksi dengan materi kursus ya, dan sesuai pada waktu yang dipilih. Contohnya ada email, podcasting. Saat ini banyak sekali ada pembelajaran dengan ruang guru, kemudian rumah belajar, di mana sudah direkam terlebih dahulu ya untuk proses pembelajarannya, sehingga peserta didik bisa membuka materi pembelajaran yang sudah memang disiapkan. Dan saat ini juga saya sendiri selalu meminta tugas kepada mahasiswa itu untuk selalu buat channel YouTube atau video. Jadi tugas-tugas bisa dalam pembelajaran dalam bentuk video Bapak Ibu, dan itu bisa diupload atau diunggah di YouTube channelnya mereka, dan itu bisa di-share luas ke mahasiswa-mahasiswa lain gitu ya. Sekarang juga banyak sekali di sekolah-sekolah juga sudah menerapkan hal yang sama. Jadi tugasnya dalam bentuk video Bu, karena sekarang pembelajaran itu lebih banyak atau lebih menarik dengan audio visual ya. Jadi kita melihat dan juga kita mendengar. Berbeda dengan kita membaca buku. Kalau membaca buku mungkin hanya analog ya, maksudnya kita buka-buka sendiri. Tapi kalau misalnya kita sudah share melalui jaringan YouTube ataupun bisa di-share selama memang itu positif, itu bisa dimanfaatkan oleh banyak pihak yang bisa sama-sama belajar juga seperti kita. Begitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya nanti mungkin bisa dilanjutkan. Saya juga sudah membuat video yang nanti kita bisa banyak tahu di situ. Dan tadi saya juga sudah janji sebelum video diputarkan, saya sedang melakukan eksperimen Bapak Ibu. Ini juga sebenarnya terkait dengan masalahnya kita nih selama pembelajaran selama daring di rumah. Jadi banyak kegiatan positif yang bisa kita lakukan, karena saya tadinya tidak suka berkebun Bapak Ibu. Hanya karena setelah materi kita sudah kuliah, kemudian perkuliahan selesai, kemudian Zoom, pelatihan semua sudah dilaksanakan, akhirnya saya senang berkebun.
Dari situ saya membaca Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu tahu ada semacam, ini percobaan saya Bapak Ibu, mungkin bisa terlihat, ini dari bubble, nggak kelihatan ya. Ini dari, karena saya sudah tidak punya bentukan aslinya, ini tadinya hanya seperti mainan di anak-anak Bu, ada di depan sekolah SD. Itu yang harus direndam selama 1 malam. Kemudian ini akan apa namanya? Nggak terlihat ya. Ini akan jadi besar seperti ini ya Bu ya. Ternyata ini kalau saya baca, ini tuh mengandung banyak 60% airnya Bu. Dan ini saya lakukan eksperimen dengan tanah pertumbuhan saya. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan. Ini penelitian murni saya baru 2 minggu dan ini sudah terlihat hasil. Saya memang pernah melihat ini ada di satu restoran tertentu. Tapi kalau misalnya saya tidak eksperimen langsung, ternyata kok kayaknya nggak puas ya Bapak Ibu. Akhirnya saya melakukan ini. Dan ini insya Allah akan saya buatkan videonya dan nanti bukunya juga Bapak Ibu. Itu untuk pembelajaran tematik kelas 4 yang berhubungan dengan tumbuhan. Di mana kita juga bisa nantinya memberikan informasi ke siswa, ke peserta didik, kalau misalnya kita kalau berkebun nih Bapak Ibu, enggak anak-anak ya misalnya kita informasikan, ternyata tidak harus dengan media tanah aja, bisa dengan media lain selain dengan air. Kita tadi coba itu namanya hidrogel Bapak Ibu, dan juga yang satunya saya sedang mencoba dengan hidroton. Mungkin nanti Bapak Ibu mungkin bisa mencari tahu tentang hidroton. Hidroton itu bahan dasarnya itu dari lempung Bapak Ibu, dari tanah. Seperti kita buat gerabah ya kalau nggak salah. Nah itu yang sudah melalui proses fabrikasi, tapi ada celah-celah airnya. Nah itu ternyata juga bisa hanya masukkan di dalam satu tempat, wadah yang terbuka seperti gelas ataupun dengan toples. Kemudian dikasih air 1/4-nya dan kita tancapkan tanaman dengan sebelumnya kita bersihkan dulu. Itu ternyata bisa berakar baik Bapak Ibu. Ini tadi saya tidak mempersiapkan karena itu tidak masuk di materi saya. Saya sedang melakukan eksperimen ini dan nantinya doakan ini mungkin bisa jadi satu pengembangan juga untuk di anak-anak didik kita. Kita bisa memberikan informasi juga ke mereka bahwa berkebun atau bertanam, bercocok tanam, ternyata banyak caranya. Jadi mungkin dari situ nanti kita bisa memancing mereka untuk bisa mengeluarkan lagi inovasi-inovasi berikutnya atau inovasi-inovasi yang lain. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, untuk slide terakhir sepertinya sudah habis ya, panitia. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan oleh semua tim dan krunya dari Analog Teachers Learning yang sudah memberikan undangan kepada saya untuk bisa berbagi informasi di sini. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah semua guru-guru hebat. Jadi mungkin di sini saya hanya memberikan sedikit kita penguatan ya, kita sama-sama sharing, dan di sini saya juga bisa mungkin banyak belajar juga dari rekan-rekan di sini semuanya. Kalau ada kekurangan ataupun mungkin kesalahan saya minta dibukakan, itu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya sudah mempersiapkan video, mungkin panitia kalau memang bisa diputarkan. Di zaman modernisasi seperti sekarang, manusia sangat bergantung dengan yang namanya teknologi. Mulai dari orang tua, anak muda, para ahli, hingga orang yang tadinya awam pun sangat bergantung dengan teknologi. Sekarang teknologi di dunia sangat berkembang pesat. Sudah tidak seperti dulu lagi. Sekarang teknologi benar-benar dibutuhkan dalam setiap kehidupan manusia. Bahkan dalam dunia pendidikan pun peranan teknologi sangat. Banyak hasil-hasil teknologi seperti media cetak, media internet, komputer, televisi, telepon, gadget itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran di dunia pendidikan. Jadi, teknologi sangatlah berpengaruh dalam aspek kehidupan manusia, bahkan ikut berperan dalam kehidupan masyarakat luas. Jadi, perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi ini
sangat tidak bisa dihindari pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Dengan pendekatan Henderson Peterson berbasis knowledge. saintifik, maka tidak mau mengamati sulit. Kita akan melakukan Selanjutnya adalah pengertian pendidikan berbasis teknologi. Pendidikan berbasis teknologi adalah sistem yang memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya dalam proses belajar mengajar. Salah satu cara untuk memanfaatkan teknologi adalah dengan menggunakan internet dan juga media elektronik seperti komputer, laptop yang saat ini sering kita gunakan. Di berbagai negara, teknologi sudah menjadi dasar-dasar dalam pendidikan mereka. Bahkan negara-negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia pun telah berusaha untuk mengembangkan dan membuat teknologi-teknologi baru agar generasi-generasi penerus bangsa mereka akan menjadi seorang yang lebih hebat dari mereka saat ini. Informasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah media tutorial. Tenaga pendidik menggunakan media audio, digital audio, dan e-book untuk membuat tutorial. Tutorial yang dimaksud bukan menjelaskan tentang software, tetapi materi-materi pembelajaran juga dijelaskan. Dengan memanfaatkan visualisasi materi berupa video, audio, dan gambar. Media tutorial bisa didistribusikan dengan mudah melalui elektronik seperti komputer dan gadget. Yang kedua adalah media komunikasi. Penggunaan teknologi komunikasi adalah salah satu faktor penting untuk memperlancar komunikasi antar individu dalam proses belajar mengajar. Contoh teknologi komunikasi diantaranya handphone, gadget, dan internet. Media sosial adalah bagian dari teknologi komunikasi, di mana orang dapat berkomunikasi secara terbuka dan online. Tujuannya adalah untuk menjaga silaturahmi, kekerabatan, dan kekeluargaan. Yang ketiga adalah media informasi. Media informasi seperti memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan, materi pembelajaran, ide-ide, dan pemikiran mengenai pendidikan yang disampaikannya secara meluas menggunakan teknologi berupa website, blog, online forum, dan sebagainya. Kegunaannya yaitu untuk menambah wawasan dan meningkatkan keintelektualitasan. Informasi yang diberikan tidak mengandung unsur sara. Yang keempat adalah e-learning. E-learning adalah belajar online yang tepat untuk pendidikan Indonesia saat ini. Selain menggantikan keterbatasan waktu, e-learning juga menggantikan keterbatasan tempat. E-learning biasanya menggunakan teknologi web. Lalu, e-learning juga dikenal dengan istilah Learning Management System atau LMS. Teknologi e-learning dimanfaatkan untuk mentransfer materi pelajaran dan melakukan kegiatan-kegiatan tes atau ujian. Yang kelima adalah simulasi. Simulasi yang menampilkan materi pelajaran yang menggunakan teknologi web. Simulasi materi pelajaran dibuat oleh pendidik dengan bantuan developer atau programmer web. Lalu di dalam teknologi simulasi digital, suatu materi pelajaran akan disampaikan secara detail dan biasanya interaktif. Empat kriteria penting pada penerapan teknologi komunikasi dan informasi dalam mendukung pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Yang pertama, harus menyediakan kemudahan dalam akses sumber daya pembelajaran pada sumber belajar. Di antaranya, A. Konten harus memfasilitasi minat para pembelajar dalam menyelesaikan pembelajarannya. B. Konten harus sesuai dengan tingkat kognitif para pembelajar. C. Struktur isinya sederhana namun jelas. D. Konten dirancang dengan baik sesuai dengan kondisi visual. E. Navigasi pada sumber belajar tata letaknya harus jelas
sehingga memudahkan pembelajar ketika menggunakan dan mengakses sumber belajar tersebut. Yang kedua yaitu harus menghadirkan kesamaan kondisi pembelajaran virtual dengan lingkungan belajar yang tradisional atau kelas tatap muka. A. Pengajar harus membangun lingkungan belajar yang penuh antusias dan kepercayaan dengan mendorong para pembelajar supaya terlibat aktif, sehingga suasana kelas virtual bisa dirasakan oleh semua yang terlibat dalam pembelajaran. B. Pengajar harus memberikan umpan balik tepat waktu dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan pembelajar. C. Memungkinkan pembelajar terlibat secara emosional dalam pembelajaran virtual. Yang ketiga yaitu harus menghadirkan sistem pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan dan menggunakan Learning Management System atau LMS. A. Struktur LMS dan proses pengajaran harus sejalan. B. LMS menyediakan layanan otomatis yang memudahkan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh pengajar dan pembelajar. C. LMS memiliki sistem yang melindungi berbagai data yang berkaitan dengan proses pembelajaran, baik data pengajar maupun data pembelajar. D. LMS harus dirancang dengan baik, sehingga memberikan kemudahan dalam penggunaannya, baik bagi pengajar maupun pembelajaran. Keempat adalah harus memfasilitasi semua pengguna tanpa terbatas pada pengalaman menggunakan teknologi tersebut. A. Komponen dan label digunakan dalam teknologi untuk pembelajaran bersifat universal, sehingga bisa diketahui dan dipahami oleh semua pengguna, baik pengajar maupun pembelajar. B. Adanya buku paduan atau tutorial yang sederhana, jelas, dan ringkas. Baik, terima kasih Panitia. Sama-sama Bu, lanjutkan. Baik, untuk pemaparan saya hari ini dicukupkan sampai di sini, Bapak Ibu. Terima kasih untuk semua kesempatannya dan perhatiannya atas sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Terima kasih Bu atas sharingnya. Saya kembalikan lagi kepada warahmatullahi wabarakatuh.